Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita berbicara tentang an-namimah. Namimah definisinya adalah seorang menukilkan suatu perkataan, atau saya baca sesuai kitab, menukil perkataan suatu kaum terhadap kaum yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Jadi namimah adalah seorang menukil sebuah ucapan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya adalah untuk menimbulkan permusuhan, untuk menimbulkan kerusakan. Maka ini disebut dengan an-namimah. Dan an-namimah ini, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-namimah itu haram dengan dalil-dalil syar'i. Dia diharamkan oleh Al-Qur'an, diharamkan oleh As-Sunnah, dia diharamkan oleh ijma' para ulama, dan dia juga diharamkan oleh fitrah dan akal manusia. Jadi ada 5 perkara yang menunjukkan haramnya namimah. Pertama apa? Al-Quran, Al-Kitab. Kedua Sunnah. Ketiga adalah apa? Ijma' ulama. Yang keempat adalah fitrah manusia. Yang kelima adalah apa? Akalnya manusia, akal sehat. Akal sehat, tentunya orang yang berakal sehat, dia akan berpikir dengan cerdik dan dengan hemat bahwasanya di antara perkara yang buruk dalam kehidupan adalah merusak hubungan satu dengan yang lain. Dan fitrah yang sehat pun akan mengatakan bahwasanya menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan satu sama lain itu adalah perbuatan yang dibenci. Adapun berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran, di sini beliau membawakan dalil Al-Quran dan membawakan dalil dari sunnah Nabi SAW. Dan kita telah sepakat bahwasanya ulama menyebutkan dengan kesepakatan mereka bahwasanya namimah adalah dosa besar dan dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menyebutkan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Dia melarang dari mendengarkan perkataan mereka. Di antaranya beliau membawakan firman Allah di dalam surah Al-Qalam dalam ayat yang ke-10, 11 dan 12. Ayat 10 hingga 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin athim, wa la tuti' kulla hallafin mahin." Dan kata Allah, janganlah engkau wahai Rasul, dan juga ini perintah kepada umatnya, dan janganlah engkau mengikuti setiap orang-orang yang itu adalah halaf, banyak bersumpah, mahin, dan dia adalah orang yang hina, hammadzim masya'im binamim, yang dia itu banyak mencela, dia berkeluyuran jalan ke sana kemari sambil menghamburkan fitnah, manna'il lil khairi mu'tadin athim, dia banyak menghalangi orang berbuat baik, dan dia adalah orang yang melampau dengan banyak dosanya. Di sini perhatikan ma'asyiral muslimat, ada beberapa sifat orang-orang yang itu adalah ciri-ciri orang yang suka bernamimah. Pertama, dia adalah orang yang suka bersumpah. Orang yang suka bersumpah, dia akan sering pula berdusta. Dan kedustaannya tersebut akan mengiringi dia, membawa dia kepada namimah atau adu domba. Maka Allah sebutkan dia halaf, orang yang suka bersumpah. Dalam perkara yang ringan dia bersumpah, dalam perkara yang tidak dituntut untuk bersumpah dia bersumpah.
Maka ini salah satu ciri-ciri orang yang akan memiliki sifat suka mengadu domba. Kemudian ciri-cirinya adalah mahin, yaitu dia orang yang hina. Dia hina karena menggunakan perkara yang ringan yang diiringi dengan sumpah, atau dia hina menggunakan sumpah dalam perkara yang ringan. Maka dia mendapatkan hinaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena seharusnya perkara yang besar ditempatkan pada urusan yang besar. Sesuatu yang berharga diletakkan pada tempat yang terjaga. Tetapi ketika seorang menggunakan sumpah, kemudian dia letakkan dalam perkara yang hina, maka dia pun menjadi orang yang hina. Kemudian sifat ketiga dari dia dalam ayat ini adalah hammaz. Hammaz artinya adalah suka mencaci, suka mencela. Nah, ini salah satu faktor yang membuat orang itu suka mengadu domba, suka berbuat namimah, yaitu dia memiliki sifat suka mencaci dan suka mencela. Kemudian masya'im binamim, dia kemana-mana suka memindahkan omongan orang lain, suka memindahkan omongan orang lain yang itu adalah tidak perlu. Maka ini ciri-cirinya. Kemudian manna'in lil khair, ciri-ciri orang yang suka namimah, dia adalah orang yang punya jiwa suka menghalangi orang lain berbuat baik. Inilah ciri-ciri di antara sekian banyak ciri-ciri orang yang suka bernamimah, yaitu manna'in lil khair. Allah tidak sebut mani', tapi manna' itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk melebihkan sesuatu. Kemudian mu'tadin, dia adalah orang yang suka berbuat zalim, melampaui batas. Siapapun yang punya sikap zalim terhadap orang lain, sangat mungkin dia jatuh di dalam namimah dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini adalah athim. Dia adalah orang yang tidur dengan dosa, mandi dengan dosa. Maksudnya apa? Dia orang yang hari-harinya jatuh di dalam lumpur-lumpur dosa. Nah, sebenarnya dalam ayat ke-13 ada lagi, nanti bisa dicek sifatnya tersebut. Maka orang yang memiliki sifat-sifat ini, ma'asyiral ummah, maka dia akan mudah jatuh di dalam namimah. Sedangkan namimah adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam ayat yang ke-11, hammazim masya'im binamim. Di sini beliau sebutkan firman Allah masya'im binamim, yang dia kemari menghamburkan fitnah, maksudnya adalah dia jalan ke sana kemari mengadu domba di antara manusia. Subhanallah. Dia menghasut manusia, dia memfitnah mereka, dia menimbulkan gaduh di antara mereka, perpecah belahan di antara mereka. Ini di antara tafsir yang disebutkan oleh ulama tafsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memiliki sifat namimah, suka mengadu domba, maka dia adalah orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita untuk mengenal apakah kita orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita melihat kata-kata apa yang diucapkan oleh lisan kita. Apa akibat yang ditimbulkan dari lisan kita ketika kita ucapkan. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, apabila seorang di antara kalian hendak berbicara, maka dia berpikir sebelum berkata-kata. Apabila seorang di antara kalian hendak berbicara, maka hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan kata-katanya. Kalau dia lihat kata-katanya itu ada maslahatnya, maka dia ucapkan. Tetapi kalau dia masih ragu, kata Imam Syafi'i, kalau dia masih ragu antara maslahat dan mafsadat, maka lebih baik dia tahan. Ini kalau dia ragu, apalagi sesuatu yang jelas kerusakannya. Maka namimah ini, sepakat para ulama, dia adalah dosa besar. Dia sesuatu yang ringan dia tinggalkan, tetapi ternyata dia masuk dalam dosa besar. Dan di antara efek dari namimah ini, subhanallah, dia menjadikan seorang hamba itu diazab di kuburnya sebelum diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu hari Rasulullah berjalan melewati kuburan dan Rasulullah berpapasan dengan dua kuburan. Lalu beliau bersabda, innahuma la yu'azzaban,
sungguh dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah kedua itu disiksa oleh Allah dalam urusan yang besar. Maksudnya gini, pertama kita harus tahu perkara yang akan disebutkan dalam hadis ini adalah dosa besar. Tetapi kenapa dalam hadis ini disebutkan wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya disiksa bukan dalam perkara yang besar? Maksudnya adalah seharusnya perkara ini bukanlah perkara yang berat untuk ditinggalkan. Perkara ini perkara yang kecil dan mudah untuk ditinggalkan, tapi justru dilakukan, maka efeknya menjadi besar. Salah satunya adalah, bahkan di sini Rasulullah sebutkan bala innahu kabir, tetapi dosanya sangat besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, salah satu di antara keduanya dia jalan sambil mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi, yang kedua adalah orang yang tidak bersuci. Dalam tafsiran lain, dia tidak menutup dirinya ketika buang air. Pembahasan kita adalah poin pertama, yaitu yamshi bin namimah, dia berjalan dengan mengadu domba. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dua orang ini disiksa. Salah satunya adalah pengadu domba. Dia disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang didengar oleh Nabi SAW dan didengar oleh makhluk-makhluk yang lain kecuali jin dan manusia. Kata Nabi SAW dalam suatu riwayat, seandainya aku tidak khawatir kalian tertimpa keburukan, maka aku akan minta kepada Allah agar kalian bisa mendengar azab kubur. Tetapi di antara hikmahnya adalah Allah tidak menjadikan kita orang yang mampu mendengar azab kubur agar kita nyaman ketika beristirahat. Bayangkan, hewan yang berada di sekitar kuburan, mereka akan lari ketika mendengar atau mampir di sebuah kuburan yang di situ adalah orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sabda beliau, keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar. Maksudnya namimah dan tidak bersuci ataupun tidak menutup diri ketika buang air adalah perkara yang asalnya adalah ringan. Mana yang lebih mudah? Tidak berbicara atau bicara? Tidak berbicara. Maka asalnya meninggalkan namimah jauh lebih mudah daripada melakukan namimah. Dia perkara yang gampang, tetapi ternyata seorang ketika melakukannya justru dia jatuh di dalam dosa besar. Azabnya sangat keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari An-Nu'aim telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata, kami suatu hari bersama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan kepada Hudzaifah bahwasanya sesungguhnya seseorang menyandarkan hadis itu kepada Utsman. Maka Hudzaifah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga seorang yang disebut dengan qattat, yaitu seorang yang suka nguping omongan orang lain. Itu disebut dengan qattat. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah nammam, tidak akan masuk surga nammam. Nammam itu artinya orang yang sering mengadu domba, maka dia disebut dengan nammam. Jadi sesuatu kalau ada tasydid itu ada pelebihannya, ya. Maka disebut dengan nammam, seringnya dia mengadu domba. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Dikatakan qattat adalah orang yang menguping, mencuri atau mendengar secara ilegal pembicaraan orang lain tanpa mereka mengetahui, lalu menyampaikan pembicaraan tersebut kepada orang lain. Di sini penulis ingin sedikit membicarakan tentang poin akidah. Dan ini penting ya, karena hadis ini akan sering juga kita bacakan nanti dalam kitab Al-Kabair, hadis-hadis yang semisal. Di sini Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah nammam, tidak akan masuk surga nammam. Adapun kata beliau, tidak masuknya seorang pengadu domba ke dalam surga dan dalil-dalil yang menyebutkan ancaman terhadapnya
Itu menjadi syubhat, menjadi hal yang rancu bagi orang-orang yang khawarij, yang suka mengkafirkan pelaku maksiat walaupun sebenarnya pelaku maksiat itu bertauhid. Jadi kalau kita dengar sekilas nih, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, berarti apa? Orang yang tidak masuk surga itu orang apa? Orang kafir, kan begitu ya? Itu sekilasnya. Maka ini yang ingin dijelaskan oleh beliau, karena dalil-dalil seperti ini digunakan oleh orang-orang kafir yang suka memvonis kaum muslimin dengan kekufuran. Digunakan dalil semacam ini untuk menjatuhkan pemikiran takfiri mereka. Maka syubhat ini, yaitu mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar, mengadu domba, dia kafir. Dalilnya apa? Kata mereka, la yadkhulul jannah namam. Rasulullah bilang enggak akan masuk surga dia. Maka ini dijawab oleh beliau di sini dengan beberapa dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat yang 116, Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ketika seorang hamba mempersekutukan Allah, Allah tidak akan ampuni dia. Tetapi apa kata Allah? Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kadar syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, adu domba selevel syirik atau di bawah syirik? Di bawah syirik. Berarti ada tidak kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Selama Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu diampuni oleh dirinya. Berarti dia tidak semena-mena kafir hanya karena mengadu domba. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan dosa-dosa di bawah kehendaknya, yaitu dosa selain syirik, antara ampunan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka dia mengampuninya. Jika Allah hendak mengazab, maka dia akan mengazab hamba tersebut sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian setelah dia bersih dari dosa-dosanya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, kecuali satu dosa, yaitu dosa syirik, yang sama dengan syirik adalah kekufuran, karena perbuatan itu menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah iman itu ada 3 kelompok. Dalam masalah iman ada 3 kelompok. Dan tadi sempat saya upload di Instagram, tapi saya sampaikan saja di sini. Dalam masalah iman ini ada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka lah kelompok yang selamat. Dalam memahami iman, Ahlus Sunnah meyakini iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan, naik dan turun. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan keyakinan ini, mereka tidak mudah mengkafirkan, dan tidak mudah mengatakan orang itu, atau tidak mudah mengatakan seseorang itu imannya sempurna. Jadi mereka berada di mana? Tengah-tengah. Tidak mudah mengkafirkan, tetapi tidak juga merekomendasikan, mensucikan suatu jiwa, mengatakan ini orang yang sempurna imannya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kelompok Khawarij, yang mengambil paham Khawarij juga adalah Mu'tazilah, tapi ini asalnya adalah pemahaman Khawarij. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Walaupun itu di bawah kesyirikan dan kekufuran. Contohnya, siapa yang bermuamalah dengan riba, kafir. Siapa yang ghibah, kafir. Siapa yang adu domba, kafir. Subhanallah. Sehingga dengan itu mereka memerangi dan membunuh. Kelompok yang ketiga adalah Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini kebalikan dari Khawarij. Mereka punya keyakinan bahwasanya ketika seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
maka maksiatnya tidak mempengaruhi imannya. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia bermaksiat, kata orang Murji'ah, iman orang itu tetap sempurna. Maka ini adalah 3 kelompok dalam Islam, dan yang benar hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita lihat pemahaman Murji'ah, tidak mungkin maksiat itu tidak merusak iman. Tidak mungkin maksiat itu tidak mengotori hati. Maka seorang harus yakin bahwa iman itu naik turun, dan konsep ini tidak ada di dalam pemahaman Murji'ah. Nah, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Yaman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Dia berkata, Abu Idris A'izzullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Nabi, menyaksikan perang Badar dan merupakan salah satu pemimpin dalam perang tersebut di malam Aqabah. Yaitu Ubadah As-Samit salah satu pemimpin dalam perjanjian Aqabah. Rasulullah suatu hari pernah bersabda, saat itu ada para sahabat di sekitar, kata Nabi SAW, dalil ini juga mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar enggak semena-mena dia keluar dari Islam. Perhatikan dalilnya. Kata Nabi SAW, Bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an. Berbaiatlah kalian kepadaku, yaitu kalian berjanji tidak akan berbuat sekutu kepada Allah dengan apapun. Wala tusyriku. Yang kedua, kalian tidak mencuri. Wala taznu. Yang ketiga, kalian tidak berbuat zina. Wala taqtulu auladakum. Kemudian yang keempat adalah kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin tabtarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan juga kalian tidak melakukan kedustaan yang kalian buat-buat di antara tangan dan kaki kalian. Artinya kalian sadar. Kemudian yang ke-6, wala ta'su bi ma'ruf. Dan kalian tidak durhaka dalam perkara kebaikan. Artinya selama ma'ruf, perkara yang baik kalian taat. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menepati semua itu, dia tunaikan semua itu, pahalanya dia ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an. Siapa yang melanggar semua ini, fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Kemudian dia dihukum di dunia, maka hukuman di dunia itu adalah kafarah bagi dia. Maksudnya begini. Ini adalah salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, kalau dia sudah dihukum had di dunia, maka dia tidak diazab lagi di kubur. Ini salah satu dalilnya. Wa man asaba min dzalika syai'a. Siapa yang ternyata dia berbuat dosa, summa satarahullahu fa huwa ila Allah. Tapi dia berbuat dosa, orang enggak tahu, dia tutup aibnya sendiri dan Allah ternyata tutup aibnya, maka urusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Kalau Allah ingin, Allah maafkan dia. Dan kalau Allah ingin, Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Fabaya'nahu 'ala dzalik. Maka kata para sahabat, kami baiat Rasulullah atas perkara itu. Di sini perhatikan. Kata beliau, Nabi SAW mengabarkan bahwa dosa-dosa itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kehendaki, maka dia menyiksa hamba itu. Jika dia menghendaki, maka dia mengampuni hamba itu. Maka di sini ada hal penting masyaallah ummah yang harus kita pahami, bahwasanya dalam kita mendakwahkan masyarakat. Baik. Dan dalam hal ini harus ada perkara penting yang kita perhatikan. Dalam kita mendakwahkan seseorang, kita harus mengiringi peringatan kita, ancaman kita dengan mengingatkan orang-orang bahwasanya kasih sayang Allah itu. Nah, fokus lagi. Dalam berdakwah, kita perlu mengingatkan orang-orang yang putus asa bahwasanya kasih sayang Allah itu adalah sangat besar.
Dan kita harus ingatkan kepada orang-orang yang putus asa bahwasanya putus asa terhadap ampunan Allah itu adalah dosa besar. Maka Allah akan mengampuni walaupun hamba tersebut membawa dosa sepenuh langit dan bumi. Dalil-dalil tentang ancaman yang ada di dalamnya mengandung penafian masuknya surga bagi orang yang bertauhid jika melakukan dosa besar. Itu dianggap mengandung dua kemungkinan. Bahwa ada kalimat yang tidak disebutkan dan kalimat dihapus diperkirakan adalah, maksudnya begini ya, maksudnya gini. Tadi Nabi SAW sebutkan tidak akan masuk surga orang yang begini, orang yang begitu kan. Itu diantara tafsirannya adalah jika Allah membalasnya atau tidak langsung masuk surga, yaitu kalau Allah membalas dia dengan neraka, otomatis balasan dengan neraka itu menunda dia untuk masuk ke dalam surga, bukan semena-mena dia tidak masuk dalam surga. Dia disiksa dahulu sesuai dengan kadar dan berat dosanya, kecuali jika Allah mengampuni kemudian memindahkan dia ke dalam surga. Jadi ada kemungkinan dia diazab dulu kemudian surga, atau dia langsung diampuni kemudian surga. Atau bisa jadi jika dia menghalalkan perbuatan dosa itu, dia katakan ini dosa tapi menurut saya halal, maka berarti dia telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dia mendustakan dalil baik di dalam melakukan ataupun tidak, maka dengan itu dia menjadi seorang yang benar-benar kufur karena dia menghalalkan yang haram. Allahu a'lam bishawab. Tetapi kalau kita mengancam seseorang dengan dalil, misalnya ada orang melakukan dosa riba, misalnya ada orang melakukan perzinaan, ada orang mencuri dan sebagainya, sebaiknya ancaman tersebut enggak dirinci, karena kalau dirinci nanti dia akan meremehkan. Di sini disebutkan oleh beliau, ada pendapat dari sebagian ulama salaf bahwa dalil-dalil tentang ancaman itu ditetapkan sebagaimana adanya dan maknanya tidak dipertentangkan, karena hal itu lebih mengena dalam memberikan peringatan. Bisa dipaham tidak poin ini? Maksudnya gini, ada orang muamalah riba, maka kita katakan Rasulullah mengatakan orang yang melakukan riba itu enggak masuk surga. Tapi kita rincikan misalnya, tapi kalau engkau enggak mengharamkan, kau enggak menghalalkan, engkau tidak menghalalkan yang haram, tapi engkau masih bisa masuk surga. Enggak kayak gitu. Tapi sampaikan dalil ancaman supaya dia takut. Tidak perlu untuk dirincikan karena itu bukan tempatnya. Hukum suatu perkara tidak hanya diambil dari satu dalil, melainkan diambil dari semua sisi dalilnya, sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di sini beliau ingin menegaskan kaidah dalam Islam, yaitu kaidah dalam Islam adalah bahwasanya kalau kita melihat dalil yang satu dengan dalil yang lain seperti bertentangan, maka kita gabungkan dua dalil tersebut. Jadi tidak dilihat dari satu sisi dalil saja. Kecuali kalau digabungkan tidak bisa, maka dirojihkan salah satu yang paling kuat adalah dalil yang mana. Maka hal ini diantara kaidah dalam kita memahami urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Khawarij mereka hanya melihat satu sisi, tidak masuk surga, tidak masuk surga, tidak masuk surga. Nah, ketika mereka hanya menggunakan dalil-dalil ancaman, tetapi mereka meninggalkan, menyia-nyiakan dalil yang mengandung harapan, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Maka mereka ini yang sama seperti Khawarij adalah orang-orang Mu'tazilah dalam menghukumi pelaku dosa besar, kelak mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selamanya. Namun, orang Khawarij menamakan pelaku dosa besar dengan kafir. Tapi orang Mu'tazilah menamakan pelaku dosa besar dengan fasik. Tapi mereka sama akidahnya, yaitu pelaku dosa besar di neraka. Maka mereka adalah melakukan pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan di dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua, "Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Di sini Allah sebutkan mukmin atau kafir, tidak disebutkan
pihak yang ketiga, yaitu Allah tidak sebutkan 3 jenis manusia. Akan tetapi ahlu sunnah adalah orang-orang yang Allah sucikan mereka dengan firman-Nya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul menjadi saksi bagi kalian. Di sini disebutkan umat Islam sebagai umat al-wasat. Kalau disebutkan umat Islam al-wasat, maksudnya adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah disebut dengan al-wasat. Wasat artinya adalah pertengahan atau pilihan. Wasato ya di situ. Mereka kenapa disebutkan pertengahan? Karena mereka mengompromikan, menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Dalil ancaman digabung dengan dalil yang memberikan harapan. Dalil yang memberi harapan digabungkan dengan dalil yang memuat ancaman. Sehingga mereka khawatir orang yang berbuat keburukan akan disiksa dan orang yang berbuat kebaikan mendapatkan syurga. Itu harapan ahlu sunnah wal jamaah. Makanya nanti di antara judul yang akan dibahas insyaAllah dalam daurah Ustaz Harith adalah bagaimana cintanya ahlu sunnah kepada kebaikan dan persatuan. Masyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, kata beliau, kita bisa lihat kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan anak kira kitab ini jangan dibeli tanpa bimbingan guru. Artinya pelajari kitab tersebut dengan guru. Kita kembali ke dalam pembahasan tentang adu domba. Namimah adalah permasalahan yang sangat berbahaya. Karena perbuatan ini dapat merusak hubungan antara teman dan juga hubungan tali persaudaraan yang sangat kuat. Perhatikan perhatikan syair ini sangat indah. La tas'a baina as-sahibaini namimatan fali ajliha yatabaghadul khillani. Kata beliau, janganlah engkau mengadu domba antara dua sahabat, antara dua kawan. Karena hal itu bisa menjadikan dua sahabat itu akan saling membenci. Pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang sebelum kita bertemu dengan orang ini, kita punya hubungan akrab antara kita dengan si B. Tapi ketika ketemu si C, tiba-tiba hubungan kita dengan si B menjadi renggang. Perkara ini terjadi dalam kehidupan manusia. Maka saran saya, pegang kalimat ini. Pegang kalimat ini. Kebersamaan kita bersama teman yang buruk itu bagaikan buah yang bagus disatukan dengan buah yang busuk. Kebersamaan kita bersama teman yang buruk itu bagaikan buah yang masih bagus disatukan dengan buah yang busuk. Lambat laun buah yang busuk ini akan merusak buah yang masih bagus. Sama kehidupan kita ma'asyiral ummah. Kalau kita bergabung dengan teman-teman yang buruk, dia akan merusak kita. Dan di antara yang dia rusak adalah kita akan membenci orang-orang yang punya manfaat bagi kita. Betapa banyak orang yang tadi punya hubungan dengan si fulanah, si fulanah, si fulanah punya hubungan dengan si fulanah, si fulan punya hubungan dengan si fulan. Sejak kenal orang yang lain, tiba-tiba mereka saling membenci. Subhanallah. Dalam hal ini banyak dalam kehidupan manusia. Maka janganlah seorang itu berjalan ke sana kemari. Dia barang dagangannya adalah apa? Namimah. Maka hal ini akan merusak manusia dan masyarakat. Bahkan ya, ada sebuah kisah. Coba dengarkan kisah ini. Disebutkan kisah ini oleh para ulama bahwasanya di zaman dulu, yaitu di zaman masih ada perbudakan, ada seorang tuan yang memiliki hamba sahaya. Ini perhatikan kisahnya. Ada seorang majikan, seorang tuan memiliki hamba sahaya. Nah, dia ingin menjual hamba sahaya ini di pasar. Dia lelang, tiba-tiba ada orang ingin beli. Maka orang yang ingin beli ini bertanya, apa celah atau aib dari hamba sahaya ini? Kata majikannya ini, dia enggak punya aib. Dia rajin, dia kuat, dia sehat dan seterusnya. Cuma ada satu aibnya, yaitu dia suka mengadu domba. Kata calon pembelinya, itu bukan aib. Subhanallah. Perhatikan kisah ini sampai akhirnya. Akhirnya dia menganggap ringan, dia beli. Dan ternyata setelah dibawa
hamba saya ini ke rumah majikan baru, hamba saya ini ngomong ke istrinya, ke bos perempuannya, wahai tuan atau wahai puan, tahukah anda bahwasanya suami anda itu tidak sayang lagi sama anda? Kalau anda ingin sebuah resep supaya suami anda itu sayang sama anda, saya akan kasih tahu, tapi itu kalau anda mau, kata dia. Maka kata majikan perempuannya, kasih tahu apa rahasianya supaya suamiku makin sayang kepadaku. Kata hamba sahayanya ini, suamimu punya jenggot panjang. Okay? Kalau engkau ingin dia semakin cinta kepadamu, nanti malam ambil pisau ketika dia tidur, cukur jenggotnya tersebut. Maka setelah dia ngomong ini pada majikan perempuannya, dia datang kepada majikan laki-lakinya. Tuan, tahu nggak? Ternyata istri Tuan nggak sayang lagi sama Tuan. Nanti malam dia bermaksud membunuh Tuan. Subhanallah. Maka saran saya lebih baik Tuan pura-pura tidur supaya membuktikan ucapan saya. Maka malam hari suaminya pura-pura tidur, istrinya ke dapur ambil pisau ingin cukur apa? Jenggot suaminya. Tapi karena sudah kena adu domba tadi, suami itu mengira istrinya akan membunuh dia. Maka suami pun membunuh istrinya. Ketika mendengar wanita ini dibunuh, maka keluarga wanita ini datang membunuh laki-laki ini. Ketika keluarga laki-laki ini tahu bahwa laki-laki ini dibunuh, maka perang keluarga. Subhanallah. Ini efek dari apa? Namimah. Subhanallah. Dia lebih bahaya daripada sihir dari segi efeknya. Walaupun dia dari segi dosa tidak lebih parah daripada sihir, tapi efeknya jamaah. Anak kira banyak. Kita dulu punya teman, kemudian saling benci. Kita punya kenalan, kemudian saling membelakangi. Semua itu karena apa? Omongan ini dan omongan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 seingat ana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu seorang yang fasik membawa sebuah kabar berita, dicek dulu, diperiksa dulu. Jangan sampai engkau menghukumi suatu kaum dengan sebuah kejahilan sehingga endingnya muncul penyesalan. Subhanallah. Subhanallah. Makanya anak sering bilang bahwasanya asalnya kalau sifat saya pribadi, kalau ada orang yang menyakiti dan mungkin namanya ada di kontak handphone, selama dia tidak terus-terusan dalam artian dia adalah orang yang sekedar membenci tetapi tidak parah perbuatan dia, saya tidak akan hapus kontaknya. Karena sejatinya perpisahan ataupun kebencian yang muncul antara seorang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, itu adalah proyek besar dari proyek apa? Iblis. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya iblis telah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Tetapi yang masih punya peluang besar untuk dilakukan iblis adalah apa? Memecah belahkan manusia. Maka namimah adalah salah satu perbuatan yang mendatangkan kerusakan dan permusuhan. Padahal sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan tersebut. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 74, "Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin." Dan janganlah engkau merajalela berjalan di muka bumi dengan melakukan kerusakan. Allah juga berfirman dalam Al-Qasas ayat yang 77, Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah itu enggak suka orang yang buat kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau kita buat kerusakan. Allah akan tiba bencana ini, bencana itu, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan, bahkan Allah telah memerintahkan untuk melakukan perbuatan perbaikan sebagaimana Allah mengatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum.
bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesama manusia. Bahkan mendamaikan orang yang saling membenci. Ini peluang ya, siapa yang punya kemampuan lakukanlah. Mendamaikan dua orang yang saling membenci, saling bermusuhan, itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling baik. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Atau di antara firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah la khaira fi katsirin, di sini ada di ayat yang An-Nisa ayat 114. Kita baca dulu ayat di atasnya. Allah mengatakan tentang perdamaian antara dua kelompok dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan di antara kaum muslimin berperang, hendaknya kalian damaikan antara keduanya. Nah, coba lihat ayat An-Nisa ayat 114. Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan kalian. Artinya omongan kalian, ucapan kalian itu kebanyakannya itu buruk, enggak ada kebaikannya. Kecuali beberapa perkara ini. Pertama adalah illa man amara bi sadaqah, kecuali orang yang menganjurkan orang lain untuk memberi sedekah. Au ma'rufin, atau menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Au islahim bainan nas. Ini poinnya. Dia damaikan orang yang berseteru. Dia satukan lagi orang yang saling bermusuhan. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan poin-poin tadi karena berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala yang besar. Subhanallah. Karena kalau proyek ini bisa kita, yaitu proyek perdamaian, bisa kita syiarkan, maka keputusasaan syaitan akan berada di depan matanya masyarakat ummah. Nabi SAW bersabda sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari hadis sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih utama daripada orang yang banyak puasa sunnah, daripada orang yang banyak salat sunnah, daripada orang yang banyak bersedekah? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Ini jawaban Rasulullah berbeda ya dengan jawaban sebagian umat. Nanti para sahabat itu kalau ditanya, maukah kalian dikabarkan begini dan begitu, mereka mengatakan apa? Bala, tentu wahai Rasulullah. Kita kadang ada ucapan di tengah masyarakat, mau dikasih pahala enggak? Tolong dong ambilin itu. Nah, habis itu orang-orang yang nyuruh ini belagak nggak perlu pahala kan gitu ya. Orang yang disuruh apa bilang, saya udah banyak pahala, ambil aja sendiri. Subhanallah. Beda kita dengan generasi salafus saleh. Maka Rasulullah menjawab, islahu zatal bain wa fasadu zatal bain al-haliqah. Yang lebih utama daripada banyak puasa sunnah, salat sunnah dan sedekah adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Karena perselisihan antara dua orang tersebut itu disebut dengan haliqah, yaitu sesuatu yang mencukur amal kebaikan seseorang. Haliqah artinya dia sudah beramal, tapi karena permusuhan, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kebaikannya. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang saya teringat saat ini. Nabi mengatakan, yurfa'ul amalu ila Allahi kulla yaumi isnin wa khamis. Setiap hari Kamis dan hari Senin Allah mengangkat amal manusia. Fayughfaru likulli man la yusyriku billah. Akan diampunkan pada hari itu semua orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali, kata Rasulullah SAW, kecuali orang yang masih memiliki permusuhan dengan saudaranya. Pada hari itu kesempatan untuk diampuni. Kata Rasulullah, kecuali orang yang memiliki permusuhan, saling tidak menyapa, saling membenci dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, anziru hadaini hatta yasliha. Jangan ampuni dosa si fulana dan si fulana. Jangan ampuni dosa si fulan dan si fulan
sampai mereka saling berdamai. Subhanallah. Subhanallah. Jadi orang yang gengsi untuk minta maaf, orang yang gengsi untuk memaafkan, akibatnya nggak baik. Allah tunda ampunannya jamaah. Allah tunda untuk memberikan kasih sayang dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memaafkan adalah jalan terbaik menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-haliqah adalah perangai yang sifatnya mencukur, maksudnya adalah membinasakan dan mencabut agama hingga akarnya, sebagaimana pisau cukur mencabut rambut sampai habis. Ada juga yang mengatakan bahwa haliqah adalah memutuskan hubungan keluarga dan saling berbuat kezaliman, sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihayah, dan semua pendapat ini adalah masuk dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada hambanya ketika dia menyatukan hati mereka. Kita ingat ya, harus ingat ma'asyiral ummah. Hari ini kita berkumpul dengan berapa orang yang ada di sini dan teman-teman yang mungkin ada di majelis yang lain. Kita kenal fulana, kenal dengan fulana dan seterusnya. Ingatlah bahwasanya pertemuan ini, persatuan, kebersamaan di atas iman, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah. Kalaupun di rumah itu kita tidak punya sesuatu yang bisa kita makan, kemudian kita besok bingung mau makan apa pula, selama kita punya teman yang saleh, teman yang salihah, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ulama ahlul hadis mengatakan ketika orang ingin safar, dia berpesan, kalau engkau bertemu dengan seorang yang ahlu sunnah, sampaikan salamku, karena sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit. Maka ingatlah bahwasanya kebersamaan persatuan itu adalah nikmat. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada kitab Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa kata Allah? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Nikmat apa itu? إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dulu kalian saling musuhan, dulu kalian saling gak kenal, saling benci, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Efeknya apa? فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Sehingga kemudian kalian jadi bersaudara, kalian jadi kenal, kalian jadi punya ukhuwah. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nari fa anqadhakum minha. Dulu kalian berada di pinggiran jurang hampir jatuh dalam neraka, kemudian Allah selamatkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Masyarul muslimat, ketahuilah bahwasanya persaudaraan sedara, persaudaraan senasab itu tidak akan menjadikan seorang hamba itu selama di hari akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Semua persaudaraan pada hari kiamat itu semuanya akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam urusan persaudaraan, Allah bukan hanya mengingatkan kaum muslimin, tapi Allah juga ingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Allah sebutkan di halaman sebelah, halaman 53 dalam surah Al-Anfal ayat 62 dan 63, Allah mengatakan kepada nabinya, menegaskan tentang nikmat ukhuwah yang harus kita jaga. Walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dan menolongmu dengan pertolongan darinya dan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah selanjutnya? Wa allafa baina qulubihim. Dan yang menyatukan kaum muslimin itu adalah Allah. Allah yang menyatukan mereka. Jadi di sini Allah ingin mengajarkan kepada Rasulnya, bukan engkau yang mempersatukan mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Wahai Muhammad, wahai Rasul, kalau semua isi yang ada di dalam bumi ini engkau infakkan di jalan Allah, kau tidak bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallahu allafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka tersebut
Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maka dalam hal ini, renungilah nikmat ukhuwah harus kita jaga sebaik-baiknya. Makanya keteladanan yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu kepada Ummu Darda, ini adalah ucapan antara suami istri ya. Tetapi hal ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan bersaudara dengan teman-teman dan sahabat. Abu Darda mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau aku marah, maka cepat-cepatlah engkau meraih ridhoku, minta maaf kepadaku dan buat aku ridho. Dan kalau engkau marah, aku pun akan segera minta maaf dan membuat engkau ridho. Kalau hal itu tidak kita lakukan, akan sangat cepat kehancuran kita, perpisahan kita." Subhanallah. Dan itu kita praktekkan juga dalam pertemanan ma'asyiral ummah. Karena menjaga ukhuwah itu adalah menjaga keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk upaya merusak hubungan adalah merusak hubungan antara suami istri, yang itu disebut dengan takhbib. Dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna." Siapa yang merusak hubungan istri seorang dengan suaminya, maka dia bukan dari kami. Bukan dari kami ini kira-kira masuk tidak dalam dalil yang digunakan orang Khawarij? Masuk tidak? Bukan dari kami, kata orang Khawarij, artinya bukan golongan Nabi. Bukan golongan Nabi berarti orang kafir. Itu kata orang Khawarij. Maka ini enggak benar ya. Maka yang wajib adalah berusaha memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin, bukan merusak hubungan mereka. Di sini beliau menjelaskan, maka dia bukan bagian dari kami. Di dalam masalah ini ada perincian. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, beliau mengatakan sabda Nabi SAW bahwa dia bukan bagian dariku adalah jika kebencian dia terhadap suatu sunnah disebabkan sebuah takwil, maka dia dimaafkan. Artinya kalau dia kesalahan, dia dimaafkan karena kejahilannya. Sehingga makna maka dia bukan dariku adalah jika dia bukan berada di atas jalanku. Artinya dia enggak contoh Nabi saat itu. Bukan berarti dia kafir, tapi saat itu dia tidak mencontoh Nabi. Akan tetapi dia tidak menjadi keluar dari agama Islam atau tidak kafir. Namun jika kebencian itu disebabkan berpaling dan berlebih-lebihan serta melampaui batas, yang membawa dia berkeyakinan bahwa amalannya adalah amalan yang benar, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi, adalah berarti dia bukan di atas agamaku kalau dia melegalkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita ngebut ya, tadi ada pesan, suruh cepat. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga berkata, ketika menjelaskan hadis, yang paling utama menurut kebanyakan para salaf adalah membiarkan lafaz hadis tanpa memalingkan maknanya dan mentakwil, karena akan lebih mengena dalam masalah larangan. Artinya kalau kita sampaikan dalil-dalil ancaman, gak usah ditafsir. Artinya biar orang itu takut, kecuali kalau dia ragu baru kita jelaskan. Sufyan bin Uyainah, seorang ulama ahli hadis, dulu mengingkari orang yang memalingkan dari makna zahirnya. Dia berpandangan bahwa menahan diri dari masalah mentakwilkan lebih utama dengan alasan yang telah disebutkan. Adapun pentafsiran orang Murji'ah, ini kita sebutkan tadi, bahwa bukan bagian dariku, yakni bukan seperti kami, ini tafsir orang Murji'ah, termasuk kebatilan yang paling batil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang mereka di dalam As-Sunnah beliau, atau di dalam kitab As-Sunnah karya dari Imam Al-Khallal, maka siapa yang menghilangkan kebatilan karena dia tidak merusak istri orang, dia akan seperti Nabi. Maksudnya adalah gini, tafsiran orang Murji'ah, tadi kan Nabi bilang, siapa yang melakukan ini dia bukan bagian dariku, gitu kan ya. Kata orang Murji'ah, tafsir bukan bagian dari kami artinya adalah dia tidak seperti kami. Artinya menurut orang Murji'ah berarti imannya tetap saja sempurna, cuma enggak persis gitu. Maka hal ini adalah tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga dijelaskan oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab beliau Syarah At-Tahawiyah. Ketahuilah bahwa orang yang menyebarkan fitnah untukmu sama saja dengan memfitnahmu dan mencelakakanmu. Berilah nasihat kepada orang yang mempunyai perangai seperti ini. Di sini beliau ingin jelaskan
Apa sikap kita kepada orang yang suka mengadu domba? Berilah nasihat kepada orang yang berperangai seperti itu dengan lemah lembut. Beri dia nasihat dengan hikmah. Sampaikan kasih sayang. Sampaikan rasa peduli dengan bimbingan yang baik, dan itu disampaikan berulang kali. Berulang kali bukan berarti setiap ketemu harus terus, enggak. Tapi ada jeda, nanti sampaikan lagi, nanti sampaikan lagi. Apabila dia tidak meninggalkan perangai itu, maka peringatkanlah saudara-saudarimu darinya. Jadi ada step by step ya. Pertama kita nasihati si pelakunya. Kalau ternyata pelakunya enggak berubah, ingatkan orang lain agar enggak dekat dengan dia. Dan jauhilah duduk bersama dia. Kita pun enggak boleh dekat dengan dia. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Contohnya gini, kalau kita lagi ngumpul di sebuah majelis, tiba-tiba majelisnya ghibah, majelisnya namimah dan sebagainya. Saat itu tinggalkan dulu. Sampai kapan? Sampai topik pembicaraannya baik lagi. Wa imma yusiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Kalau ternyata kita saat duduk mereka ghibah, mereka namimah, mereka dusta dan seterusnya, kita lupa bahwa majelis ini dilarang, maka kalau kita tiba-tiba ingat, maka kita tidak boleh lagi duduk bersama mereka sesudah sesudah kita ingat, karena sesungguhnya Allah tidak bersama orang-orang yang zalim. Ahli ilmu berbeda pendapat tentang masalah ghibah dan namimah. Apakah ghibah itu sama dengan namimah? Jadi ulama berselisih, ma'asyiral ummah. Adapun yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ini juga saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwasanya ada perbedaan antara namimah dan ghibah. Ada perbedaan antara namimah dan ghibah. Di antara keduanya ada perbedaan, dan di antara keduanya ada sisi keumuman dan kekhususan. Perhatikan di sini. Karena namimah adalah menyampaikan keadaan seorang kepada orang lain untuk menimbulkan kerusakan tanpa keridoannya, baik orang itu tahu maupun orang itu tidak tahu. Itu namimah. Sedangkan ghibah adalah menyebutkan tentang seorang yang dalam urusan dia tidak ridho, sedangkan orang itu tidak tahu atau tidak ada. Ini disebut dengan ghibah. Maka namimah dibedakan dengan tujuan merusak, dan ini tidak disyaratkan dalam ghibah. Jadi kalau ternyata ghibah tersebut tidak menimbulkan kerusakan, boleh enggak? Tetap enggak boleh, walaupun enggak menimbulkan kerusakan. Maka namimah pasti tujuannya adalah menimbulkan kerusakan. Dan ghibah sendiri dibedakan dengan tidak adanya orang yang dibicarakan. Sedangkan namimah kadang ada orang yang dibicarakan. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal ini, dan di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa syarat disebut sebagai ghibah adalah jika orang yang dibicarakan adalah tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitab Tauhid beliau, yaitu dalam kitab Tauhid tentang bab penjelasan tentang hukum sihir, dan menyebutkan salah satu jenis sihir. Kata beliau, di antara dalil yang beliau sebutkan dalam hadisnya adalah hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, "Ala hal unabbiukum mal ghadhu?" Maukah kalian aku ceritakan tentang apa itu ghadhu? Hiya namimatu alqalatu bainan nas, yaitu orang yang suka melakukan namimah dan mengadu domba antara manusia. Ini adalah sebutan lain dari an-namimah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan, ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, beliau mengatakan dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid, dia mengatakan, yaitu menukil ucapan Imam Ibnu Abdul Bar yang menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, orang yang mengadu domba dan pendusta membuat kerusakan dalam waktu 1 jam, sedangkan tukang sihir tidak dapat melakukan dalam waktu 1 tahun. Ini efek dari adu domba lebih buruk, lebih menyeluruh dan lebih umum daripada sihir.
Bukan berarti kita mengecilkan urusan sihir ya. Abul Khattab berkata dalam Al-Uyun atau Uyunul Masail, termasuk amalan sihir adalah berupaya mengadu domba dan membuat kerusakan di antara manusia. Maksud beliau begini. Maksud beliau adalah adu domba itu bukan sebenar-benarnya sihir, tapi di antara hal yang seperti sihir adalah mengadu domba. Paragraf terakhir nih ya. Dia juga berkata dalam Al-Furu', sisi kesamaan dengan sihir bahwa dia bermaksud menimpakan keburukan dan dengan ucapan dan perbuatannya dengan cara melakukan makar dan tipu daya seperti sihir. Sihir itu makar, sihir itu tipu daya, adu domba itu sama. Dan ini bisa diketahui berdasarkan kebiasaan dan adat bahwa pembuat atau perbuatan namimah itu akan mengakibatkan serta menghasilkan seperti yang dihasilkan oleh tukang sihir, yaitu apa? Apa itu? Kerusakan yang dihasilkan. Dia menyamakan dua perkara yang maknanya saling berdekatan, efeknya sama. Tukang sihir merusak, namimah juga merusak. Tetapi dikatakan bahwa tukang sihir hanyalah dikafirkan karena sihirnya, dan sihir itu adalah perkara yang khusus dari segi dalil yang masuk dalam kekufuran. Artinya pelaku sihir kufur. Apakah pelaku namimah kufur? Tidak. Sedangkan orang yang berbuat namimah, dia tidak seperti tukang sihir dari segi hukumnya. Hanya saja perbuatannya itu menimbulkan pengaruh seperti yang ditimbulkan oleh sihir. Oleh karena itu, hukum sihir diberikan juga kepada namimah, yaitu haram, dosa besar, kecuali sesuatu yang menjadi kekhususan, yaitu bedanya ini kafir, itu tidak kafir, yaitu kekafiran dan tidak diterimanya taubat dari pelaku sihir. Demikian penukilan secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Dan menutup majelis, saya akan sebutkan beberapa faktor yang akan mendukung orang untuk melakukan namimah. Beberapa faktor yang bisa menjadikan orang melakukan namimah. Pertama adalah kedengkian. Ini bisa mengantarkan orang kepada namimah. Adanya sifat hasad pada diri seorang hamba. Yang kedua adalah terlalu banyak bermajlis yang bukan syar'i atau cuma majelis kongko-kongko saja. Itu terlalu banyak akan membuat seorang jatuh di dalam namimah. Yang ketiga adalah banyak berbicara. Dan banyak berbicara ini juga salah satu sebab apa? Kerasnya hati. Makanya di antara hal yang membuat orang itu keras hatinya adalah stand up-nya dia. Stand up komedinya akan membuat dia pelan-pelan keras hatinya kalau dia larut dalam hal itu. Kemudian di antara hal yang bisa membuat kita melakukan namimah adalah selalu ingin tahu urusan orang lain. Ini kepo. Ya. Kalau kepo bisa dikurban, kepo nggak bisa. Nah, ingin tahu urusan orang lain. Kemudian di antaranya juga adalah suka nguping urusan orang lain. Kemudian di antara ini terakhir, walaupun sebenarnya masih banyak, di antara hal yang bisa mendukung seorang untuk melakukan namimah adalah dia tidak puas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian sebaliknya, perkara yang bisa membantu orang untuk menjauhi namimah, yaitu pertama dia mengenal hukuman pelaku namimah. Kalau dia tahu ini dosa besar, balasannya ini, akibatnya ini dan sebagainya. Yang kedua adalah merenungi efek buruk dari namimah. Yang ketiga adalah
memperbanyak zikir dan berbicara dalam urusan yang bermanfaat. Memperbanyak zikir dan menggunakan lisan dalam urusan yang banyak manfaat. Terserah bahasanya gimana. Kemudian di antara yang mendukung pula adalah tidak sering-sering ngumpul. Tidak sering-sering ngumpul dalam urusan yang tidak perlu. Dalam urusan yang tidak perlu. Kemudian selanjutnya adalah tidak banyak berbicara kecuali urusan maslahat. Tidak banyak berbicara kecuali urusan maslahat atau hal yang penting saja, atau hal yang perlu. Dan banyak lagi tentunya ya. Di antara efek dari namimah, ini penutup. Di antara efek buruk dari namimah, dijauhi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dijauhi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tidak adanya ketenangan jiwa atau hati. Tidak adanya ketenangan pada jiwa dan hatinya. Yang ketiga adalah dibenci Allah dan dibenci manusia. Dibenci Allah dan dibenci manusia. Dibenci Allah dan dibenci manusia. Selanjutnya di antara akibatnya adalah usianya tidak produktif. Usianya banyak hal yang sia-sia, bahasa lainnya gitu. Kemudian yang terakhir, dalam artian ini terakhir saya ucapkan sebenarnya banyak tadi. Di antara dampaknya adalah menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Inilah beberapa hal yang disebutkan oleh beliau di sini dan tambahan yang sedikit dari kita dalam masalah namimah, yaitu adu domba, menukilkan ucapan si fulan kepada si fulan, si fulanah kepada si fulanah, si fulan kepada si fulanah dan sebaliknya, dan tujuannya adalah untuk merusak. Ingatlah, tujuannya adalah untuk merusak. Kalaupun tujuannya untuk perbaikan, dia tidak disebut dengan namimah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Udah habis? Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ada tadi hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ulai yadkhulul jannah nama." Apa itu nama? Allah terangkan dalam surat Al-Kahf ayat 11, salah satu ciri nama itu Amadin Masya'in Binami, yang suka mencela dan yang kemari membuat fitnah. Sekarang pada zaman sekarang ini, zaman media sosial, di mana tidak lagi orang itu yang kemari mencari membuat fitnah. Cukup duduk di rumah, tapi dengan handphone. Contohnya begini, Ustaz. Misalnya si fulana bercerita kepada si fulana B, dia menceritakan dari dia curhat. Tiba-tiba si B dan si screenshot percakapan antara dua orang ini, antara mereka, dan di-share kemana-mana. Bisa dari grup atau teman-teman yang lain. Yang anak-anak, apakah itu termasuk nama atau adu domba atau apa itu? baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ini pertanyaan minggu lalu, kita sudah skip lagi ke minggu lalu. Anda pun sempat tanyakan dalam waktu habis.
Ustaz mengatakan bahwa ghibah sinonim katanya adalah gaib. Apa seperti itu Ustaz? Gimana? Ya. Gaib itu Gaib. gaib ya. Nah, Ya. jadi anak apakah contohnya seperti ini? Misalnya ada kelompok atau majelis mereka membicarakan si fulana itu tidak ada di tempat itu, gaib ya, tidak ada. Ya. Sementara dalam kelompok majelis itu ada si A yang membela si fulana yang tidak hadir. Apakah dia termasuk dalam kelompok yang menghibah atau Nah, atau apa yang lagi ibu? Atau berbuat baik kepada si fulana yang menghibah. Iya, iya. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. ya kayaknya cocok jadi Bu RT ya, mewakili teman-teman ya. Ya kita bahas yang ghibah dulu. Ghibah itu dari kata dasarnya adalah, huruf dasarnya adalah ghaba, itu nanti muncul dari kata itu adalah kata ghaib. Ghaib artinya tidak ada. Ghibah membicarakan orang lain ketika dia tidak ada, kan begitu ya? Kita sebutkan di pekan lalu. Nah, ketika seorang dalam sebuah majelis dia membicarakan saudarinya dalam perkara yang dia tidak suka dibicarakan, maka itu disebut dengan ghibah. Nah, ternyata di antara sekian yang hadir di majelis ada seorang yang membela orang yang dibicarakan. Apakah dia disebut dengan ghibah? Lihat konten omongan dia. Kalau di antara omongan dia juga adalah dia masuk dalam menyampaikan keburukan orang tadi, maka dia masuk dalam ghibah. Dalam artian begini, ketika kita ingin membela orang yang digibahi di sebuah majelis, adalah kita tidak perlu lagi menyebutkan keburukan dia yang lain. Misalnya si fulana digibahi di majelis ini, kita bela si fulana mungkin seperti yang teman-teman bilang, tapi kita tidak boleh begini dan begitu. Cukup dengan bahasa yang demikian. Tidak perlu kita tambah si fulana mungkin seperti yang teman-teman bilang. Bahkan Anda tahu juga fulana itu begini-begini. Nah, itu masuk dalam ghibah. Tambahan ini masuk dalam ghibah. Poin ini dimengerti tidak? Contoh ya, saya contoh ya. Contohnya ada sebuah majelis ibu-ibu berbicara tentang si siapa? Si Siti misalnya. Ya. Ada nggak nama Siti? Ini bukan maksud ghibah ya. Ya udah. Siapa namanya? Ani. Ibu Budi aja, Ibu Budi. Ya. Berbicara tentang Ibu Budi. Di majelis tersebut Ibu Budi digibahin. Disebutkanlah aib Ibu Budi itu orangnya pelit, Ibu Budi itu orangnya suka menang sendiri. Ini ghibah atau tidak? Ghibah. Tiba-tiba ada satu orang di antara majelis itu mengatakan, kita nggak boleh berbicara tentang Ibu Budi. Oke lah, Ibu Budi itu tadi kata teman-teman, Ibu Budi itu pelit, Ibu Budi itu suka menang sendiri. Dan selain itu saya juga kenal Ibu Budi itu orangnya ternyata suka mencuri. Nah, itu dia nambah lagi kan? Nambah lagi aibnya Bu Budi. Maka itu masuk dalam ghibah. Tapi cukup dia membela kayak gini. Oke lah, mungkin yang teman-teman bilang itu benar. Tapi nggak sepantasnya kita omongin dia. Ini baru pembelaan yang tidak masuk dalam kategori ghibah. Tapi kalau dia bela kayak gini, teman-teman tadi bilang Bu Budi apa tadi? Pelit, suka menang sendiri. Ya, Ana juga ngerti Ibu Budi itu juga orangnya ternyata suka ngambil barang orang lain. Ini kan nambah bahan ghibah. Tapi kita nggak boleh kayak gitu teman-teman. Ah, itu nggak boleh. Paham ya? Habis ditambah aibnya dibela, itu nggak boleh. Maka kalau kita langsung membela, maka itu tidak masalah dan itu tidak masuk dalam masalah ghibah. Paham ya? Membela ya membela, jangan ditambah lagi aibnya, baru dibela. Yang pertama tadi tentang medsos. Iya benar. Untuk sekali lagi teman-teman,
Untuk mengerti sebuah hukum kita lihat definisinya. Definisinya adalah memindahkan satu keadaan, suatu ucapan, suatu kaum ke ucapan yang lain. Memindahkan ini tujuannya merusak, itulah namimah. Enggak harus dia berjalan, enggak harus dia naik kendaraan. Yang dimaksudnya adalah perpindahan sesuatu yang dibicarakan. Paham di sini? Screenshot dilaporkan ke si fulana, tujuannya merusak, maka ini tidak baik. Ini disebut dengan namimah pula. Sebagaimana kita sebutkan di pertemuan dua pertemuan sebelumnya, bahwasanya lisan itu diwakilkan oleh tulisan, maka namimah secara lisan juga diwakilkan oleh namimah secara tulisan. Ghibah juga diwakilkan secara tulisan. Dusta juga diwakilkan dengan tulisan. Sama saja. Makanya ya, media sosial yang kita punya, ma'asyiral ummah, maka ana ingin motivasi. Sedikit sekilas. Saya buat YouTube itu tahun 2017 ketika saya keluar dari salah satu perusahaan. Nah, saya buat YouTube itu dibuatin oleh orang lain ya. Ini motivasi. Akhirnya ada 2 video, dia nggak mau ngerjain lagi, anak nggak punya bahan. Artinya kameramennya nggak ada, orangnya nggak ada, gimana anak edit dan sebagainya. Tetapi anak punya sebuah niat yang semoga Allah jadikan niat itu niat tulus, yaitu tujuan saya adalah kalau saya mengupload, membuat tulisan, membuat video, tujuan saya adalah semoga Allah ridho kepada saya. Dan mungkin hari ini orang nggak nonton videonya, orang nggak baca tulisannya, tapi setelah saya wafat mungkin ada orang yang bisa mengambil manfaat. Maka saya sarankan kepada teman-teman yang biasa menulis dengan kebaikan, tulis, kemudian sebarkan. Siapa yang punya kemampuan lebih dari itu, sebarkan kebaikan. Berharaplah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada keputusasaan, walaupun orang tidak nonton, walaupun orang tidak membaca, walaupun orang tidak sebarkan, walaupun orang tidak peduli. Yang penting adalah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibukkan media sosial kita dengan yang bermanfaat, hari ini teman-teman belajar hari ini. Tadi kita sebutkan yang mendukung orang untuk ghibah, yang membantu orang menghindari ghibah, yang menjadikan seorang tersebut mendapat efek ghibah, namimah. Itu ditulis, disebarkan di medsos, lebih bermanfaat daripada kita ngomongin sesuatu yang urusan hidup kita di media sosial. Maka itu termasuk namimah ya, termasuk namimah, seorang screenshot kepada saudaranya omongan yang lain, tulisan yang lain, dan tujuannya adalah merusak, maka itu masuk dalam namimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita punya 2 definisi besar dalam masalah ghibah dan namimah. Ghibah adalah seorang berbicara tentang orang lain dalam urusan yang dia tidak sukai, terlebih ketika dia tidak ada, khususnya ketika dia tidak ada, itu disebut dengan ghibah walaupun tujuannya bukan untuk merusak, Adapun namimah, dia memindahkan omongan satu kepada yang lain, tujuannya adalah merusak. Maka itu disebut dengan namimah. Dari definisi ini bisa kita bawa dalam urusan media sosial dan urusan dunia maya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.